Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aurelia dengan NIM G002523 dari kelompok A4. Di sini akan menjelaskan mengenai laporan anatomi. Pertama, laporan 1 yaitu saat menjadi panitia lomba lari 17-an, Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing, dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit bak. Baik, pertanyaan nomor 1 yaitu jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis. Jelaskan perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui ostium uretra externum. Jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsiotestis, varikakel, dan juga pembesaran prostat. Baik, pertama kita mulai dari penis yang terbagi di dua pars, yaitu pars fixa dan juga pars libera. Pertama kita ke pars fixa terlebih dahulu, yang dimana terdapat dua jenis, yaitu bulbus penis dan juga crus penis. Terdapat juga musculus ischiocavernosus dan juga musculus bulbus spongiosus. Musculus ischiocavernosus insersi dari crus penis dan juga bulbus spongiosus insersi dari bulbus penis. Terkait fungsinya sendiri, musculus bulbus spongiosus itu untuk membantu pengosongan uretra, urin atau semen, kemudian meningkatkan tekanan jaringan erektil proksimal, serta menekan vena dorsalis untuk menghambat aliran balik vena. Kemudian ke musculus ischiocavernosus, yaitu untuk mempertahankan ereksi. Lanjut kita ke pars libera penis yang terdapat corpus spongiosum penis yang merupakan lanjutan dari bulbus penis, dan juga terdapat glans penis di sini. Dia juga terdapat di bagian ventral corpus penis yang dilewati uretra pars spongiosa. Kemudian ada corpora cavernosa yang dimana merupakan lanjutan dari crus penis yang terletak di dorsal penis, yang masing-masingnya diliputi oleh tunika albuginea yang tebal. Nah, ruangan-ruangan ini disebut oleh cavernea. Kemudian di sini juga terdapat vena dorsalis penis, ada, dan juga arteri vena penis profunda. Lanjut kita ke skrotum. Lapisan-lapisan skrotum terdiri dari 10 lapisan. Pertama ada kulit, fascia dartos, fascia spermatica externa, musculus cremastaria, fascia sperma interna, tunica vaginalis lamina parietal, tunica vaginalis lamina visceral, tunica albuginea, tunica vasculosa, dan juga testis. Untuk lapisan testis sendiri dibagi menjadi 4, yaitu ada tunica vaginalis lamina parietal dan juga tunica vaginalis lamina visceralis. Ada tunica albuginea dan juga tunica vasculosa. Lanjut kita ke perjalanan sperma. Pertama dari testis sebagai tempat pembentukan sperma, kemudian ke tubulus seminiferus, kemudian ke rete testis, ke ductus efferent di sini ductus efferent yang merupakan penghubung antara testis dan juga epididymis. Selanjutnya kita ke epididymis, yaitu sebagai tempat penyimpanan sperma sementara dan juga sebagai tempat pematangan dari sperma. Setelah dari epididymis ke ductus deferens yang berfungsi untuk mengangkut sperma saat ejakulasi. Kemudian lanjut ke vesicula seminalis, yaitu untuk menghasilkan fruktosa untuk sperma itu sendiri, dan juga ada ductus ejaculatorius, ada prostat, yang dimana itu untuk di prostat ditambahkan cairan prostat yang untuk membantu motilitas dari sperma. Kemudian ada uretra yang dibagi menjadi 3 pars, yaitu uretra pars membranacea, uretra pars spongiosa, dan juga maksudnya sebelumnya ada uretra pars prostatica, uretra pars membranacea, dan terakhir ada uretra pars spongiosa. Dan yang terakhir ada ostium uretra externa sebagai tempat pengeluaran sperma. Baik, selanjutnya kita masuk ke laporan kedua.
Saat acara camping, Miko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antri panjang. Malamnya ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah, anyang-anyangan dan merasa bak tidak kelampias. Keesokan paginya, temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sinetron. Nah, soalnya yang pertama ada jelaskan pembagian organ sistem uropoetika dan fungsi umum masing-masing organ. Kemudian jelaskan alur perjalanan urin dari ren hingga keluar melalui uretra, serta sebutkan masing-masing bagian-bagian penting yang dilalui. Baik. Pertama dari pembagian organ sistem uropoetika dan fungsi umumnya. Yang pertama ada ren. Ren terbagi menjadi 4 fungsi, yaitu ekskresi, filtrasi, regulasi, dan sekresi. Ekskresi yaitu untuk menyaring darah, filtrasi sebagai tempat pembuatan awal urin, ada regulasi dan juga sekresi hormon-hormon. Kemudian ada ureter, yaitu sebagai saluran urin dari ginjal ke vesika urinaria. Kemudian ada vesika urinaria, yaitu sebagai tempat penampungan urin. Jadi di dalam vesika urinaria itu terdapat ureter yang menyilang agar menghindari reflux ke ginjal. Kemudian vesika urinaria itu saat urinnya full dia akan mengembang karena di sana terdapat ruge atau lipatan-lipatan. Kemudian lanjut ke uretra yang dibagi menjadi 2, yaitu maskulina dan feminina. Pertama kita ke maskulina terlebih dahulu, yaitu sebagai tempat saluran keluarnya urin dan juga semen. Lanjut ke uretra feminina, yaitu sebagai tempat pengeluaran urin saja. Kalau maskulina untuk semen dan juga urin, sedangkan feminina hanya untuk. Baik, selanjutnya kita ke perjalanan urin. Pertama dari ginjal terdapat nefron yang dimana di situ urin terbentuk. Kemudian ke urin yang sudah dibentuk ke tubulus contractus proximal melewati tubulus descendens ansa Henle, medula yang membentuk lengkung, tubulus ascendens ansa Henle, tubulus collectivus distal, ductus collectivus, dan papilla renalis. Kemudian ada calyx minor, calyx mayor, pelvis renalis di sini untuk mengumpulkan urin sebelum keluar dari ginjal. Nah, setelah dari pelvis renalis akan ke ureter, yaitu yang bertugas untuk mengalirkan urin ke vesika urinaria. Dari vesika urinaria, urin akan disimpan sementara sampai urin yang ada di dalam vesika urinaria tersebut full dan siap untuk dikeluarkan. Nah, setelah urin yang ada di vesika urinaria sudah cukup, maka akan disalurkan ke uretra untuk dikeluarkan melalui ostium uretra externum, baik pada laki-laki maupun pada wanita. Selanjutnya kita ke laporan ketiga, yaitu di ruang bersalin seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidan menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hodge, memperhatikan bentuk pelvis, lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar robekan perineum tidak meluas. A. Jelaskan dasar pelvis dan perineum termasuk diafragma pelvis, membran perineum, spatium perineum profundum, serta regio urogenital dan regio analis. Jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama dengan perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hodge, dan episiotomi. Pertama, dasar pelvis. Pelvis sendiri terdiri dari 3 osa. Yang pertama ada os coxe, os sacrum, dan juga os coccygeus. Di sini juga terdapat symphysis pubis, kemudian ada foramen obturatorius. Next ada diafragma pelvis. Yang ini untuk atasnya, ini untuk loop bawahnya. Baik, di diafragma pelvis terdiri dari
4 muskulus, yaitu ada musculus pubococcygeus yang dimana itu muskulus antara pubis dan juga coccygeus. Kemudian ada puborectalis yang dimana dia antara pubis dan juga rectum, dan juga ada iliococcygeus yang dimana dia antara ilium dan juga coccygeus. Terakhir ada musculus piriformis. Ya. Next kita ke membrana perineum. Ya, gambarnya seperti ini. Dia tuh sebuah membentuk segitiga. Next kita ke spatium perineum, dimana untuk pria hanya terdapat 2 muskulus saja, yaitu musculus transversus perineum, yaitu ada musculus transversus perineum profundum dan juga musculus sphincter uretra externum. Sedangkan pada wanita terdapat ketambahan 2 muskulus, yaitu musculus sphincter uretra vaginalis dan juga musculus compressor. Next kita ke regio urogenital. Nah, regio urogenital sendiri terbagi menjadi 2, yaitu female dan juga male. Pertama, untuk male, untuk pria lapisannya itu ada 7. Dari superficies ke profunda itu ada kulit, kedua ada fascia perineum superficialis, fascia perineum profunda, spatium perineum superficialis yang terdiri dari musculus transversus perineum superficialis, musculus ischiocavernosus dan juga musculus bulbocavernosus. Yang kelima ada fascia diafragma urogenital inferior. Yang keenam ada spatium perineum profundum yang terdiri dari musculus transversus perineum profundus dan juga musculus sphincter uretra externum, dan juga di sini ketambahan ada glandula Cooper. Yang ketujuh ada fascia diafragma urogenital superior. Nah, untuk female sendiri selebihnya sama antara pria untuk lapisan superficial ke profundanya. Tetapi pada spatium perineum profundum ketambahan 2 muskulus, yaitu ada musculus sphincter uretra vaginalis dan juga musculus compressor. Nah, lanjut ke regio analis, yang dimana ini merupakan sebuah garis khayal, yang dimana di sini ada regio urogenital yang sudah dijelaskan tadi dan juga regio analis yang di bawah, dimana dia memiliki batas-batas. Batas-batasnya ini antara lain ada di anterior itu berbatasan dengan margo inferior symphysis pubis. Untuk di lateral berbatasan dengan ligamentum sacrotuberale. Dan juga untuk di posterior dia berbatasan dengan apex os coccygeus. Next kita ke bidang Hodge. Nah, bidang Hodge sendiri ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, bidang Hodge 1 ditarik dari setinggi adductus pelvis. Nah, bidang Hodge 2 ditarik melalui tepi bawah symphysis os pubis dan juga sejajar dengan Hodge 1, bidang Hodge 1. Kemudian bidang Hodge 3 yaitu ditarik setinggi spina ischiadica dan spina ischiadica ini yang sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2. Nah, untuk bidang Hodge 4 ini ditarik dari os coccygeus dan juga sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3. Jadi keempat bidang Hodge 1, 2, 3, dan 4 ini sejajar. Next kita ke kriteria pelvis pria dan wanita. Untuk wanita adductus pelvisnya lebih bulat, sedangkan pria seperti jantung ini lebih bulat untuk memudahkan saat melahirkan. Kemudian untuk os coccygeusnya lentur, untuk pria sendiri lebih kuat, dan tulang pelvisnya tipis tidak kuat, sedangkan pria tebal dan kuat. Nah, untuk wanita ini sengaja dibuat seperti ini karena
Kenapa lebih pendek, lebih tipis, tidak kuat, bulat? Karena untuk memudahkan proses persalinan. Dan untuk episiotomi sendiri itu dilakukan ada yang medial dan mediolateral. Kenapa? Untuk menghindari adanya ruptur anus. Baik, sekian laporan anatomi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.